Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Sekarang dengar nama baik-baik. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Cecilia Seran Hadir. hadir. Francisca Adonis, Hadir. Dion Sarmento, Hadir. Irma Nabut, Hadir. Fanti Nahak, Hadir. Didi Kasih, Hadir. Etri Kasih, Hadir. Ansi Gedo, Hadir. Coki Temu, Hadir. Vincent Raja. Hadir. Jadi hari ini semuanya hadir ya. Iya. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana peranan tumbuhan bagi manusia dengan hewan. Sekarang materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan serta pemanfaatan dalam teknologi. Baik, anak-anak bisa melihat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta manfaatnya dalam teknologi. Model pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini adalah menggunakan model pembelajaran discovery learning. Baik. Perhatikan tanaman yang ada di depan. Di sini Pak sudah membawakan sebuah tanaman. Ini namanya apa, anak-anak? Jadi, baik, ini adalah nama tanaman mawar. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Dan bagaimanakah organ-organ yang terdapat di dalam tanaman ini? Di sini, di dalam organ tanaman ini, di sini ada organ tanaman. Jadi kalian harus menyebutkan apa saja organ-organ tanaman yang ada di dalam tanaman ini, serta bagaimanakah jaringan-jaringan yang terdapat di dalam organ tanaman. Baik, kalian bisa memperhatikan dengan saksama agar sebentar kalian tidak boleh salah dalam menyelesaikan diskusi kalian atau pokok permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Jadi, pokok permasalahan yang akan bahas pada hari ini adalah apa saja jaringan atau struktur jaringan yang ada di dalam tanaman ini, serta fungsinya juga masing-masing. Jadi, saya akan membagikan kalian dalam berkelompok. Saya akan membagikan kalian membacakan nama-nama kalian dalam bentuk acak.
dengarkan nama baik-baik ya. Di sini saya akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yang diketuai oleh Vincent Raja. Anggotanya yaitu Cecilia Seran, Dini Kasih, Coki Temu, Fanti Nahak. Itu kelompok pertama. Sedangkan kelompok kedua yaitu Dion Sarmiento, Irma Nabut, Ansi Godo, Etrikase, dan Francisca Adonis. Ketua kelompoknya yaitu Dion Sarmiento. Jadi duduk berdasarkan nama-nama kelompok yang sudah saya bagikan. Kelompok 1 di bagian kiri depan dan kelompok 2 di bagian kiri belakang. Oke. Sekarang bangun dan duduklah berdasarkan nama-nama yang sudah saya bagikan. Di sini adalah petunjuk LKS. Kerjakan sesuai dengan petunjuk LKS yang akan saya bagikan pada setiap kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 2. Untuk bisa membantu kalian dalam berdiskusi, kalian bisa menggunakan buku biologi kelas 8 pada halaman 127. Di situ semuanya ada struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selamat berdiskusi. Waktu kalian diskusi hanya 10 menit. Setelah itu kalian maju dan presentasikan di depan. Jadi hal-hal yang harus kamu berdiskusikan adalah bagaimana peranan tumbuhan sebagai manusia dan hewan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, struktur dan jaringan apa saja yang terdapat dalam tanaman serta fungsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana manfaatnya dalam teknologi. Baik, selamat berdiskusi. Waktu kalian hanya 10 menit dari sekarang. Waktu diskusi kalian sudah habis. Jadi sekarang kelompok 1 maju dan akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 1. Oke. Sekarang saya akan memberikan penegasan kembali mengenai materi diskusi yang sudah kalian presentasikan. Saya akan menegaskan kembali materi yang sudah kalian diskusikan. Jadi ini adalah akar, dan akar merupakan salah satu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Jadi akar ini memiliki fungsi untuk menguatkan dan menegakkan tumbuhan serta menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah menuju ke akar melalui batang. Kemudian akar juga memiliki struktur. Dia memiliki struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer dijumpai pada awal pertumbuhan, sedangkan struktur sekunder terjadi setelah akar mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari aktivitas kambium. Struktur primer. Pada kecamba yang masih muda terdapat akar primer, radikula, kemudian ada hipokotil dan daun pertama. Selanjutnya, tumbuh rambut-rambut akar dan cabang-cabang akar. Ini adalah rambut-rambut akar serta cabang-cabang akar.
Bagian akar primer dari luar ke dalam terdiri atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah kulit luar yang merupakan jaringan akar yang berada paling luar. Kemudian berdinding tipis dan sel-selnya tidak berkutikula dan tidak berstomata. Sel-sel epidermis membentuk rambut akar yang berupa tonjolan-tonjolan untuk memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua adalah korteks. Korteks atau kulit pertama. Akar tersusun dari jaringan parenkim yang terdiri atas beberapa lapisan sel. Sel-selnya berukuran relatif besar, berbentuk silinder memanjang dengan posisi sejajar sumbu akar. Sel-sel penyusun jaringan parenkim memungkinkan untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga adalah endodermis, terletak di antara korteks dan silinder pusat. Berfungsi sebagai mengatur masuknya air dan garam-garam mineral ke pembuluh kayu atau silem. Dalam dinding masing-masing sel-sel endodermis terdapat pita Caspari. Pita Caspari itulah yang menyeleksi boleh tidaknya suatu mineral masuk ke pembuluh akar. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu silinder pusat atau stele yang meliputi seluruh jaringan di sebelah dalam endodermis. Terdiri dari jaringan berkas-berkas pembuluh pengangkut dan jaringan lain. Kemudian yang berikut adalah struktur sekunder. Struktur yang membedakan antara struktur primer dengan struktur sekunder berbedanya pada jaringan kambium. Kambium merupakan jaringan meristem yang tersusun dari sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini terletak di antara silem dan floem. Kalian tahu apa itu fungsi dari silem dengan floem? Ada yang tahu? Baik. Silem itu merupakan alat pengangkut yang mengangkut hasil air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Sedangkan floem mengambil makanan yang sudah diolah dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Baik, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu adalah struktur batang. Ini adalah struktur batang. Batang adalah bagian utama tumbuhan yang ada di atas tanah dan mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan, yaitu daun, bunga, buah, dan biji. Batang memiliki struktur yang lebih kompleks daripada akar. Pada batang terdapat ruas dan antaruas. Pada ruas akan muncul bunga tunas. Letak cabang pada batang berfungsi menempatkan daun-daun yang memungkinkan daun mendapat cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Struktur batang terdiri atas epidermis. Epidermis pada batang tersusun atas lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan berkutikula. Epidermis berfungsi utama sebagai lapisan pelindung dari bahaya kekeringan. Yang kedua adalah korteks. Korteks batang terutama tersusun atas jaringan parenkim. Bagian parenkim yang batang yang berkloroplas disebut kolenkim. Sel-sel berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruas antar sel yang cukup lebar. Di dalam korteks terdapat jaringan kolenkim dengan jaringan parenkim. Kolenkim merupakan jaringan yang mirip dengan jaringan parenkim, tetapi dindingnya mengalami penebalan dari zat selulosa. Sedangkan kolenkim adalah jaringan penyokong yang sel-selnya mengalami penebalan dari zat lipid. Yang ketiga adalah endodermis. Lapisan sel yang menjadi
batas antara korteks dengan silinder pusat. Pada akar lasin dinamakan endodermis. Lapisan yang serupa terdapat pada batang yang banyak mengandung butir-butiran tepung. Oleh karena itu endodermis batang disebut juga sebagai sarung tepung. Kemudian yang ketiga, silinder pusat atau stele tersusun atas beberapa jaringan, yaitu berkas pengangkut, empulur, dan kerah kambium. Prakambium atau vesicle merupakan lapisan yang paling tepi dan dari silinder pusat. Empulur yang terletak di bagian tengah atau inti batang tersusun dari jaringan parenkim. Pada beberapa batang tumbuhan, bagian dari jaringan parenkim dari jaringan empulur mengalami kerusakan selama masa pertumbuhan. Kemudian ada xilem dan phloem, di mana xilem mengangkut air dan garam mineral dari dalam akar menuju daun, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis yang dibuat oleh daun sendiri menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah daun. Ini adalah daun. Kita semua pasti sudah ketahui bagaimana bentuk dari daun itu sendiri. Ada yang melebar, ada yang menjadi juga. Daun memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis, di mana yang pertama adalah struktur daun. Struktur jaringan daun serupa dengan yang kalian lihat pada gambar pada daun yang ada di depan. Jaringan penyusun yang terdapat pada daun adalah epidermis, parenkim, dan berkas pengangkut. Tangkai daun dan tulang daun masih berbentuk silinder, mempunyai susunan seperti batang, tetapi tidak memiliki kambium. Ini adalah tidak ada ini. Epidermis terdiri atas selapis sel yang terletak di permukaan atas daun maupun di bawah daun. Ada di atas, ada juga di bagian dalam. Itu adalah epidermis. Pada lapisan epidermis juga terdapat mulut daun atau stomata. Di dalam daun ini terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian ada lapisan mesofil yang merupakan jaringan parenkim yang tersusun dari sel-sel berdinding tipis. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan itu dibedakan menjadi jaringan tiang, palisade, dan jaringan bunga atau jaringan spon. Jaringan palisade itu dia mengurangi penguapan, sedangkan jaringan bunga karang atau jaringan spon itu dia menyimpan hasil makanan sementara. Sampai di sini ada yang belum paham tentang materi yang sudah kita pelajari? Kalau Anda belum paham, silakan bertanya. Oke, baik. Saya yakin semuanya pasti sudah mengerti dengan materi yang sudah kita bahas sekarang. Jadi sekarang siapkan kertas kalian, kita akan melakukan post test. Jadi soal yang pertama, sebutkan jaringan yang ada pada akar, batang, dan daun serta fungsinya masing-masing. Baik. Waktu kalian hanya 5 menit. Waktu kalian sudah habis, silakan dikumpulkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik, silakan Dion. Nah, terima kasih kepada Dion yang sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita.
Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, catat dulu tugas kalian yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Tugas kalian, gambarlah anatomi tentang struktur batang, daun, bunga, dan jadi ulang, gambarlah anatomi akar, batang, dan daun. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, satu orang, Lia, bisa pimpin kita dalam doa penutup. Oke. Selamat siang semuanya, sampai jumpa minggu depan.